Hampir setiap spesies dalam kerajaan hewan yang bisa kita pikirkan adalah pasangan jantan dan betina. Tapi di habitat yang beragam di Meksiko Utara dan wilayah barat daya Amerika Serikat, terdapat spesies kadal yang seluruhnya betina. Bagaimana mereka bereproduksi tanpa bejantan? Bagaimana mereka belum punah? Dan yang paling penting, apakah mereka bahagia? Check this out. Sekitar selusin spesies kadal yang semuanya betina dari genus Aspidocelis memiliki kebijakan yang ketat, yaitu tidak boleh ada anak laki-laki dalam kode genetik mereka. Mereka seperti kebanyakan kadal dalam banyak aspek. Spesies ini tersebar di berbagai habitat di Meksiko Utara dan wilayah barat daya Amerika Serikat. Spesies ini tampak sangat berbeda secara morfologis karena mereka berevolusi menjadi morf tergantung pada daerah sekitarnya. Mereka biasanya bisa dikenali dengan adanya kulit bersisik dan ekor yang seperti cambuk yang lebih panjang dari tubuhnya. Seperti kebanyakan kadal, mereka juga memiliki lidah bercabang. Mereka memakan serangga, buah-buahan, beri, dan mamalia kecil, tergantung apa yang tersedia. Tapi tidak seperti kebanyakan kadal, mereka mencapai kematangan seksual pada usia 2 tahun dan melahirkan anak-anak mereka sendiri. Bagaimana mereka bereproduksi tanpa sperma? Kadal whiptail yang semuanya betina bersifat partenogenik, yang berarti mereka tidak berkembang dari peleburan sel telur dan sperma sebagai zigot. Perkembangan semacam ini juga terlihat pada beberapa ikan, reptil, dan amfibi. Ada 2 jenis spesies partenogenik, yaitu wajib tidak bisa bereproduksi secara seksual dan fakultatif, yaitu mereka mampu beralih antara partenogenesis dan reproduksi seksual, bergantung pada kondisi lingkungannya. Kadal whiptail adalah satu-satunya spesies betina yang sepenuhnya partenogenik di bumi. Perkembangan bayi kadal whiptail terjadi dari sel telur yang tidak dibuahi, di mana kedua salinan kromosom berasal dari satu orang tua. Mereka bereproduksi hanya melalui cara aseksual. Jika hewan bisa bereproduksi melalui partenogenesis, mengapa kita membutuhkan seks? Keragaman genetik sangat penting bagi spesies manapun untuk berevolusi dan beradaptasi dengan lingkungannya yang terus berubah. Dalam organisme yang bereproduksi secara seksual, betina akan melewati setengah kromosomnya dan jantan akan berbagi separuh lainnya. Materi genetik telur dan sperma akan bergabung, membentuk zigot dan berkembang menjadi janin. Keturunannya akan mengalami peningkatan variabilitas genetik karena memiliki campuran acak gen dari ibu dan ayahnya. Variabilitas genetik ini menghasilkan kombinasi sifat baru di antara individu yang berbeda dalam populasi dan meningkatkan peluang spesies untuk bertahan hidup. Tapi dalam reproduksi aseksual tidak ada percampuran gen. Semua keturunan dari reproduksi aseksual adalah klon dari induknya. Mereka memiliki susunan genetik yang sama dengan induknya, yang berarti jika penyakit atau pemangsa bisa memusnahkan seluruh populasi dengan cepat, karena tidak ada sifat baru yang bisa membantu spesies itu bertahan hidup. Jadi tanpa seks membantu menambah keragaman genetik, bagaimana kadal yang semuanya betina ini bisa bertahan hidup? Secara luar biasa, spesies ini telah berevolusi sedemikian rupa sehingga mengekang setiap penyusutan dalam kumpulan gen mereka. Betina spesies kadal whiptail ini akan menghasilkan telur yang memiliki jumlah materi genetik 2 kali lipat dari standar. Dengan lebih banyak kromosom, ada lebih banyak variasi gen serta sifat-sifat yang dihasilkan dari gen itu. Dengan kata yang lebih ilmiah, mereka menunjukkan tingkat heterozigositas yang lebih tinggi antar generasi. Dalam hal fleksibilitas dan keunggulan evolusioner, heterozigositas biasanya dipandang sebagai hak lebih baik, membantu menjaga semuanya tetap segar. Bagaimana kadal ini berevolusi? Hampir sepertiga dari semua spesies whiptail di alam liar adalah betina. Karena mereka berasal dari keluarga yang sama, kemungkinan besar pada suatu saat selama evolusi, pejantan dari salah satu spesies whiptail kawin dengan betina dari spesies yang lain. Peristiwa hibridisasi ini kemungkinan besar terjadi ketika betina dari satu spesies diisolasi dari jantan dari spesies yang sama dan malah dikawinkan dengan jantan dari spesies whiptail.
Ini menciptakan segerombolan keturunan atau hibrida yang membawa dua set kromosom yang berbeda dari dua jenis spesies unik yang berbeda. Para peneliti mengatakan jika evolusi spesies unisex seperti kadal whiptail membutuhkan jarak genetik sekitar 10 juta tahun. Ini berarti jika setelah hibridisasi nenek moyang mereka, dibutuhkan sekitar 10 juta tahun untuk spesies kadal whiptail yang semuanya akan menjadi betina. Kesimpulannya adalah, ciri khas dari kadal whiptail ini memberinya banyak perhatian, tetapi reproduksi aseksual tidak akan pernah bisa bersaing dengan reproduksi seksual dalam hal variabilitas genetik yang dibawanya. Ada kemungkinan jika lingkungan yang terus berubah bisa menuntut tingkat keturunan yang lebih tangguh dengan sekumpulan gen yang tidak pernah bisa direproduksi oleh orang tua tunggal. Hal ini bisa menimbulkan resiko kepunahan bagi spesies ini. Bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video.